Ya, kita akan invite Ibu Grace Tahir. Saya mau keluarin catatan saya dulu karena pasti ngomongnya cepat beliau. Orang pinter ngomongnya cepat ya. Jadi Ibu Grace Tahir ini siapa? Teman-teman tadi udah jawab sendiri ya. Ibu Grace Tahir ini adalah CEO dari Mayapada Hospitals dan beliau seorang yang sangat sederhana, sangat humble sekali dan idola banyak orang, idola banyak perempuan juga gitu. Karena luar biasa banget ya, jadi bisa balance family dan juga karyanya luar biasa. Let's welcome Ibu Grace Tahir. Kasih hello ya teman-teman. Kalau Ibu Grace Tahir masuk, teman-teman kasih hello ya, kasih hai gitu. Sorry, kenapa? Hai. Hai Ci Grace. Halo. Wait, my hair is really messy. I don't know why. Aku deg-degan loh mau ketemu Ci Grace loh. Wait. Deh, nggak apa-apa. Luar biasa banget deh pokoknya. Halo Ci. Halo. Netizen dulu. Hai, salam kenal semuanya. Sorry, saya nggak bisa baca komentar di part saya nggak tahu kenapa ya. Nggak apa-apa. They are saying hi to you. Hi, banyak banget hi. Oke, hai. Dan luar biasa. Si Grace, malam hari ini kita kan bawain tema Beyond Money with Grace Tahir ya. Beyond Money with Grace Tahir. Jadi waktu kita ngobrol berdua tuh juga banyak banget value-value yang Cici share ke aku gitu. Nah, terus pertama banget Ci, ini tuh pertanyaan banyak orang ya. Temanya Beyond Money with Grace Tahir, teman-teman. Pertanyaan banyak orang. Ci Grace ini, semua orang tahu, Ci Grace ini orang kaya. Termasuk salah satu yang terkaya di Indonesia. Tapi sangat sederhana sekali. Kenapa, Ci? Apa yang ada di dalam pikiran Cici, di dalam hati Cici, terus value Cici itu apa gitu? Kenapa begitu sederhana dan menurutku tuh menyenangkan, easy going banget ngeliatin story Cici itu kayak hiburan banget gitu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa ya. Maksud saya bukan lagi bikin-bikin, bukan lagi jaga image juga ya. Mungkin dibesarkan oleh orang tua saya demikian jadi saya betulnya nggak merasa saya sederhana, saya merasa saya normal, average gitu loh. Memang saya nggak berlebihan, tapi memang ya saya sukanya begini sama ini dari kecil sampai sekarang kayak begitu, bajunya kaos dan segala macam gitu loh. Tapi baru sadar ke tahun kemarin bahwa ternyata saya terlalu sederhana banget gitu loh, kadang-kadang terlalu cuek mungkin ya. Tapi kalau kamu bilang kenapa ya saya mungkin dan sekarang mungkin banyak orang bilang kok bisa pede banget ya, nggak peduli ke mall pakai gimana, bukan saya nggak peduli sih, lebih banyak kayaknya life is already very very complicated, jadi kita be comfortable in what we wear, in how we dress gitu loh. And saya nggak mau dress up untuk satu ekspektasi atau image daripada netizen, because I think itu capain banget sih gitu. Cakep. Terus aku penasaran, kan tadi Cici bilang ya, sederhana tuh dari kecil kayak udah ya normal aja gitu. Aku merasa hidupku normal, aku nggak merasa aku sederhana. Aku tuh penasaran Ci, bagaimana papa mamanya Cici itu membesarkan Cici? Karena kita semua tahu dong, papa mama Cici juga, jadi akomnya Cici itu Pak Mohtar Yadi, benar? Iya, benar. Ya. Nah, itu kan pasti udah terbiasa dengan hidup yang ya di atas standar masyarakat kebanyakan lah. Tapi ngajarnya tuh gimana? Ngedidik Cici itu gimana sih? Oke. Misal contohnya gini ya. Jadi saya mau clarify aja bahwa ketika saya masih muda itu, kan ayah saya masih berjuang bisnisnya gitu loh. Ketika adik saya kecil yang laki-laki lahir, ayah saya tuh Pak Tahir lagi bangkrut betulnya usahanya gitu loh. Jadi bukannya saya lahir tiba-tiba sudah ada semuanya ada, bukan. Maksud saya dia masih berjuang juga gitu. Nah, tapi saya ingat banget bahwa dari kecil itu ayah dan ibu itu memang ngejarinnya tuh memang yang yang hal-hal praktikal, hal-hal yang sederhana mungkin kata-katanya begitu loh. Kita nggak pernah ada satu tuntutan bahwa oke, baju kayak begini atau harus kayak begini nggak ada gitu loh. Sama dunia ekonomi juga nggak apa-apa. Maksudnya it's just kayak saya nggak tahu, susah ngomong ya. Soalnya itu feel very normal to me. Bahkan saya bisa ceritakan bahwa dulu itu nenek saya pun ngajarin saya contohnya gimana cara ngosek WC lah, cara kayak gitu-gitu, tau nggak sih? Hal yang kayaknya kita suruh kerjakan dari kecil biar membiasakan karakter gitu loh. And my mom juga orangnya sangat-sangat hemat banget gitu loh. Bisa contohnya sabun, make sure dikumpul-kumpulin, jangan dibuang, bisa dikumpul. Sekarang ini Ellen, my mom itu masih ada, saya punya buku tulis dari zaman-zaman SMP, SD gitu. Dia tuh suka gini, pas kan naik kelas kan biasanya buku baru kan.
dia robek yang halaman yang dia dipakai, sisanya dia pakai tuh, dia catatan. Jadi until now I still see some of my old notebooks in her house. Terus kadang-kadang saya ini mungkin terlalu expose ya, tapi kayak mama itu bener-bener kayak merasa sayang tuh kok barang tuh dibuang begitu aja gitu loh. Jadi like misalnya orang kasih dia kado ya, dia suka simpen tali-talinya, pita-pitanya, dia dipakai lagi. Maksudnya, so it's just naturally like coming to me, you know, like being like that gitu loh. Itu surprisingly ya, saya denger ini surprise banget sih. Seorang putri dari Bapak Mohtar Yadi. Yeah. Doing that thing. Keren banget. Gimana Cici ngedidik, ngajarin anaknya tentang uang, tentang hidup? Dan ini mungkin sebentar lagi kita ngobrolin beyond money ya, gitu. Yeah. Well, I think I always tell my kids bahwa remember ya, you guys tuh adalah very very privileged gitu loh. So first of all, pertama-tama jangan merasa sombong bahwa lu tuh privilege. Karena lu harus sadar, itu ada dari akong lu, which is Pak Tahir ya berarti ya, dia punya, kan kakek berarti kan papa saya ya kan. Apa mungkin dari orang tua kamu gitu loh. Kamu tuh masih muda, kamu tuh belum prove anything. Jadi jangan pernah merasa sombong, sok-sokan sama orang tuh kurang ajar. Pokoknya nggak boleh kayak begitu, ya kan? Terus kayaknya karena gara saya itu juga orangnya sangat simple, maka anak-anak saya pun juga bajunya very very simple juga gitu loh. Sampai ke depan kadang saya merasa kayaknya kok terlalu simple for them gitu. Maybe they should dress up a bit gitu loh. You know what I mean? Not like me gitu. No, so maybe it's like an example from me. Jadi sampai ke anaknya begitu saja. Tapi intinya sih for me yang saya always tell my kids adalah remember ya, remember. Lu nggak boleh pernah sombong. Lu nggak boleh pernah bangga bilang ke orang, oh ayah kakek lu siapa, nenek lu siapa. I don't want to hear that gitu. That's what I always tell them. Mantap, mantap Cici. Cici, bicara tentang beyond money Cici ya. Jadi apa sih yang Cici pengen sampein malam hari ini terkait dengan beyond money? Oh, okay, wait. Well, that's a lot. I mean, it's a bit hard for me kalau ada question ya. Beyond money artinya apapun yang melebihi uang, benar ya? Kira-kira? Betul. Okay. Gini, jadi kita nggak usah being hypocritical ya, bahwa kita semua pasti perlu uang, ya kan? And uang itu super super important. Makanya banyak followersnya Ellen May karena kan pengen tahu gimana make cuannya kayak begini, ya kan? Tetapi at the end of the day, we have to realize that how if money is given to you, how do you use that money for other purposes gitu loh. Nah, itulah yang kita harus find out. What is your purpose in life? Your purpose in life bukannya make money. Make money is a tool. Make money is a way for you to do something else, which is a bigger purpose of your life. So I think that is what's important to you, to me, to all of us as well. Remember ya, money bukan goalnya. Money is just the way. It's just milestones that you have to hit to get the life goalnya kamu itu. That's what's important. That's what important ya. Sekarang kalau aku mau nanya lagi Ci, dengan mindset Cici yang kayak gitu, gimana Cici, meskipun ini kalau saya tanyakan, mungkin teman-teman netizen tuh pada ngomong, wah Ci Grace mah nggak usah manage money ya tetap banyak uang. Tapi saya percaya dengan gaya hidup Ci Grace yang sekarang ini tetap manage money, tetap ada pengaturan personal finance. Gimana Cici ngaturnya itu, terus investment itu gimana Ci? Terus mempersiapkan passive income nggak sih gitu buat hari tua? Okay, so basically kita ngomong hal-hal yang sangat sangat basic ya. Misal contoh deposito, tabungan ya kayak begitu. Saya sebetulnya Ellen nggak pernah main saham saya sebetulnya. You know, I don't own any stocks just because emang anehnya dari dulu ayah saya terus bilang hati-hati main saham karena satu seperti kayak gambling. Which is kind of true because like you said ya, a company can be very profitable tapi juga sama bisa drop banget kan. Jadi it's not always correlation, suka kadang-kadang nggak match gitu in terms of economic sense ya. Jadi saya nggak ada saham, saya nggak ada reksadana, saya nggak ada kayak begitu. Saya benar-benar simple banget, insurance ya kan, life, health, that kind of thing, unit link lah, those kind of thing. Very very basic investment. Jadi I don't really like to play something yang nggak ada fundamentalsnya gitu sih Ellen. Cici dalam level segini nih, Cici masih ngitungin nggak sih kayak expense tiap bulan berapa, income berapa yang mau diinvest, berapa yang mau diiniin gitu? Oke, kalau investasi itu betulnya very, very dynamic. Jadi one of the things yang saya invest adalah actually in startup companies, yang ada perusahaan gitu loh. And also of course in my own company. Karena menurut saya itu, one ya, itu actual return-nya bisa, if it's successful can be really, really high. Tapi juga at the same time juga cuma return-nya, tapi juga you make such a contribution to that company and the people who work in that company as well. So that's very important to me, right? Jadi when you ask me just now, if I still manage my expenses, not necessarily per month kayak very detail banget. Dulu awal masih kayak begitu, sekarang udah nggak kayak begitu.
Tetapi for sure for my own startup companies, I really look carefully at the expenses, the revenue and things like that gitu. I see. Company ya. Cici saat ini memimpin berapa perusahaan, Ci? Saya yang fokus adalah 2. Satu adalah Maipada Hospital, satu lagi, 3. Maipada Hospital, Maipada Tower yang properti, sama satu lagi adalah of course Everest Media, my online media company. Nah, itu yang menarik, Ci. Yang terakhir itu aku sempat mampirkan kemarin ya, yang bikin YouTube segala macam gitu ya. Nanti kita coba mau bahas satu-satu, terutama yang YouTube-nya ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Cici. Cici kan sebagai seorang perempuan, seorang mama gitu ya, punya anak 2 ya, Ci ya, anaknya ya. Oh, 3. Ya, 3. Ya, itu gimana ngatur 3 anak, make quality time with the family, dan memimpin 3 perusahaan ini, cara time managementnya itu gimana? Okay. So pertama, let's talk about the company first because I think companies mungkin lebih easier daripada handling human children. Bener banget. Pasti ya, kamu tahu lah Ellen ya. Tahu. Apa namanya? Kalau kita di perusahaan itu harus bisa belajar delegate betulnya sih. Even as a leader, saya itu pengen give leeway to my employees and to my partners to be able to make decisions. Because ada satu trap ya, di mana kita lebih tua mungkin ya, lebih senior, lebih experience, kita jadi agak takut untuk mempercayai pada orang lain. So I think that is one lesson that I'm still learning to be able to trust the people that I have hired to do their job. Kadang-kadang bisa annoying banget sih Ellen when they cannot achieve what I expect gitu loh. Tetapi ya, this is part of mentoring, this is part of me leading a company kan. So that part is delegation is very very important. Dan saya juga dibantu oleh orang-orang luar biasa di grup-grup saya perusahaan saya ini, termasuk my brother who is also in the Maipada Hospital. So that's very helpful to us. By the way, me and my 3 other siblings ya, I have 2 other sisters and also 1 brother. Kita tuh berempat benar-benar kompak menurut saya. Kita kan semua di bidang-bidang bisnis yang berbeda, kecuali saya sama brother saya agak ada overlapping di rumah sakitnya. Tapi kita tuh banyak suka tanya-tanya, minta advice, gimana nih gini, atau gimana kolaborasi. Jadi I think it's a very good dynamic. So I'm very lucky to have such good bonds with my siblings. So, saya ngomong bahasa Inggris, sorry, saya ngomong kayak begitu ya. But anyway, ya. Nah terus kalau kita belajar dong. Nah, terus dan I talk kind of fast, so I'm trying to slow down here. Anyway, terus kalau sama anak-anak, sebetulnya saya juga pengen delegasi. Nah, ini lebih susah menurut saya, Ellen. Karena kita tuh pengen trust anak kita, tapi kalau di family itu lebih susah untuk bisa bilang trust gitu loh. Kita masih merasa mereka tuh anak-anak, masih belum matang, masih belum mencapai sebuah ekspektasi. Jadi kadang suka banyak konflik in that situation, terutama pada anak saya yang paling gede kan masuk udah teenager. Jadi nggak bisa kan tipenya yang ya pokoknya lu harus trust gue atau gue trust you completely gitu loh, ya kan? Tapi again, jadi gini, kalau kita mau ngomong quality time, I really think that quality time ada sebetulnya adalah makan malam bareng-bareng. That's always the best time. Dimana kita ngobrol about one another, about satu hari punya aturan yang lain, atau pas lagi kita liburan juga. Jadi intinya adalah harus ada itu sih, Ellen, ada pro and con-nya lah. Kadang-kadang kamu harus tahu prioritas kamu pada hari itu. Let's say, my kid is having competition, that's really important for them. Saya akan coba bisa di sana gitu loh. Nah, tapi kadang saya business thing important, ya I have to be there juga. Jadi it's a balancing act lah menurut saya begitu. Tapi by the way, Ellen jangan tanya saya parenting tip ya, karena saya masih belajar, saya masih perlu banyak belajar kalau masalah parenting. Saya nggak berani kasih parenting. Saya sendiri juga ngalami sih, Ci, kalau udah masuk ke remaja gitu kayaknya mamanya yang saya mesti belajar penerimaan. Banyak-banyak menerima, sehingga ya ketika aku mulai menerima diri, menerima dia, ya akhirnya dia menerima apa yang aku ngomong gitu. Anyway, Cici, kenapa Cici bikin Everest Media? Sebetulnya saya udah mulainya tuh pas lagi tahun 2020, pas lagi pandemik. Itu nggak ada PT-nya, saya cuma bikin kayak begini, Ellen. Contoh saya kenal teman saya IG live sama dia gitu loh. Saya pikir, oh menarik juga ya, karena saya kan dulu juga ada suka pengen kreatif kayak begitu. So anyway, that's how I started. For 2 years, saya tuh bikinnya cuma IG live. Terus saya perhatiin kok itu lumayan ya, viewsnya lama naik, saya punya follow juga teman aja, banyak orang actually ada interestnya gitu loh. Makanya sama teman saya, kita putuskan untuk bisa bikin PT benar-benar pas tahun lalu, Februari tahun lalu 2022 gitu loh. Tapi intinya adalah kita tuh bikin an actual online media company, tapi yang bisa give positive vibes and positive voice in today's society yang begitu banyak sampah, unfortunately ya, in that sense gitu.
Masih sempat ya, Ci, di tengah kesibukan yang kayak gini? Ya diharuskan ya, maksudnya kalau kita mau kerja kadang-kadang ya bukan masalah masih bisa, tapi ya harus gitu loh. Kayak misal jaga anak, kadang sibuk nggak atau capek ya, kadang capek cuma ya tetap harus gitu loh. Jadi ya dikerjakan saja gitu. Oke, oke, oke. Bicara soal Beyond Money nih, Ci. Bicara soal Beyond Money itu sesuatu yang di atas duit gitu, yang lebih dari duit gitu. Mungkin kalau teman-teman nanya, ngomong di sini, ngomong, wah Ci Grace mah udah kaya gitu. Tapi mungkin bisa teman-teman dengar lagi ya, tadi Ci Grace sempat bilang waktu kecilnya juga lagi pernah mengalami masa-masa susah gitu. Jadi bukannya Ci Grace nggak pernah mengalami masa susah. Nah, bicara tentang Beyond Money, gimana kita hidup lebih dari sekedar harta atau uang atau apapun yang kita miliki, itu gimana, Ci? Menurut Cici? Sorry, gimana pertanyaannya? For higher purpose itu gimana menurut Cici? Jadi purpose, lebih ke purpose-nya. Purpose hidup Beyond Money. Purpose hidup. Oke. Jadi gini ya, again banyak orang suka bilang, kalau orang kaya maksud ada masalah sih. Orang kaya pasti kan selalu bahagia. Kan uang tuh kan solve everything, ya kan? And again ya, uang diperlukan dan uang itu bisa bikin hidup kamu lebih enak sudah pasti. Kamu bisa dapat better education, better access to healthcare, lifestyle juga lebih enak ya. Siapa yang nggak mau, kita jangan being hipokrit lah gitu, bener nggak Ellen, ya kan? Jadi in that sense saya merasa bahwa saya sangat privilege sekali in that sense. Tetapi kalau kita nggak pernah mengolah uang kita dengan baik, apa yang terjadi adalah pasti uang itu akan habis lama-lama. Banyak loh orang kaya juga karena berfoya-foya uangnya semua habis karena mereka nggak manage dengan very very well. Banyak orang kaya pun juga karena nggak kerja lama-lama juga uangnya pasti menipis, ya kan? Atau mungkin berantem sama yang keluarga lain jadi akhirnya pecah belah, akhirnya juga uangnya habis, ya kan? So I think saya merasa ya Tuhan itu memberi kamu kepercayaan untuk uang tersebut. Itu kan uangnya Tuhan, bukannya uang kamu, ya kan? Nah, kalau kamu sembarangan dengan uang tersebut, kamu nggak ada responsibilitas uang tersebut, ya Tuhan akan pakai orang lain untuk bisa manage the money well. Jadi kayak bank gitu, namanya fund management gitu loh. You know what I mean? Oh, you trust this manager to do your fund. Totalnya fund kamu ngaco balau semua. Ya you find another manager dong to handle your assets kan, begitu kan? So the same thing, kita tuh harus tahu bahwa Tuhan itu berikan kamu uang itu, remember, untuk membantu orang lain. Nah, membantunya terserah mau apa saja. Bisa aja bikin bisnis baru. Contohnya Ellen bikin tentang saham untuk mengangkat education. Ya, itu whatever it is gitu. That's the purpose, Gin. Kalau for me, my purpose ya, saya terus bilang gini, saya belum bisa bilang I know 100% because I think goal tuh bisa benar-benar change. Tapi I really, really want to to really be impactful gitu loh. Whether what I'm doing or my company, they have to mean something gitu loh. Bukan untuk cuma vira-vira untuk have fun aja, tapi benar-benar when people see my videos, when people meet me, I really hope that they can get something gitu loh. Let's say we have 1 hour talking nih Ellen May, I hope that we can really learn something from that person. That's what I really hope to live gitu. So that's one part of my goals in life gitu loh. Tapi ingat once again, use your money for your goals in life. Ya, jadi bisa apa saja, nggak necessarily harus orang yang miskin. You can build your company using your money as well. That can also be impactful because you are creating a job space kan, locker banyak banget juga kan. So it's very impactful ya kan. So it's a lot of things, but you have to find your own purpose in life. I can't tell you what it is, but you have to find it yourself. Terus Cici, aku boleh nanya yang sedikit-sedikit di masa lalu ya Ci ya. Mungkin Cici udah gak bosan ceritain ini karena udah pernah dibahas di tempat lain. Tapi teman-teman pengen tahu, dan kalau ini diceritain bakalan bikin semua orang tuh inspired banget. Yang pertama, nanti yang kedua aku nanyain nanti nih. Yang pertama nih, Ci, dulu tuh aku baru lihat foto Cici beberapa hari kemarin ya. Dulu tuh Cici tuh gemuk banget gitu. Terus Cici tuh bisa sekarang jadi langsing ini gitu. Sampai teman saya ada yang nanya, Ci Grace ini apa sakit? Ya enggak gitu. Memang ini gaya hidup sehat gitu. Cuman saya rasa tidak mudah Ci untuk mengubah dari kondisi seperti itu jadi sekarang gitu. Jadi apa sih yang di dalam kepala Cici, pikiran Cici itu apa sehingga ini loh yang aku maksud dengan Beyond Money itu bukan cuma soal duit aja, tapi hidup tuh mengalami satu transformasi gitu. Gimana Cici bisa berubah begitu banyak? Oke, jadi itu foto itu emang kaget banyak orang sih. Jadi saya tuh kan kamu suka bilang saya, kok Ci Grace nggak pernah ada insecurity? Betulnya enggak. Saya tuh ada insecurity buat saya punya body image betulnya loh.
Karena saya tuh dari kecil, Ellen, sampai saya itu baru like 5 tahun yang lalu, saya tuh terus gemuk. Gemuk itu juga pernah sampai obesitas ya, pernah 80 ke atas kilo gitu loh. Sampai nggak berani imbang lah, jadi 80 ke atas. Itu bukan lagi hamil loh, itu benar lagi normal, muda, nggak hamil loh ya. Ya karena makannya kayak orang gila, makan saya benar kayak orang gila banget, oke? Nah, terus saya tuh coba-coba beberapa hal, mau coba diet ini, diet itu, pokoknya yo-yo dieting terus aja, kadang turun, bisa turun, naik lagi, dan segala macam kayak begitu ya kan. Sampai satu saat, kira-kira 4 tahun yang lalu, 4,5 tahun yang lalu, saya juga nggak tahu kenapa, saya cuma bilang, oke deh, I'm gonna prove myself that I can do this I'm gonna exercise every day, I'm gonna eat less than 1,200 calories every day for 7 weeks. Karena saya pernah baca, katanya harus perlu 7 minggu untuk mengganti habit kamu. Ada app-nya tuh, untuk check mark kan, oke, udah bisa hari ini. Jadi saya mau buktikan, oke, saya akan check mark every single day for 7 weeks. Jadi saya mau coba, saya mau tes, saya mau challenge myself gitu loh. Saya suka banget kayak gitu-gitu, saya suka challenge myself kan. Oke, let's do it. Jadi saya mulai makannya dari kontrol, gini-gini. Jadi mindsetnya berubah gitu loh. Oke, I'm doing it for myself. Jadi pas zaman dulu nih Ellen, mama saya, nenek saya, semua udah terus bilang, ayo kurusin. Maksudnya mereka buat body shaming, gak cuma for my own good gitu. Because my health was not good at the time. Saya tuh ada blood pressure. Saya itu ada asam urat. Saya punya kolesterol tinggi banget. Saya tuh suka posting sampai di MRI itu ada banyak otaknya putih-putih semua. Jadi benar nggak sehat sama sekali. Tapi anehnya orang terus ngomong ada hasil dokter, tetap aja kayak orang batu gitu, nggak bisa ngelihat gitu, nggak ada visi gitu. Ya udah tetap aja suka aja makanan bakso berak pada itu sehat gitu ya kan. Benar nggak sih? Atau tempe ya kan? Ya kan? Nah, jadi itu. Jadi iya silakan lanjut. Ya, jadi intinya adalah that 4 years ago itu satu saat saya bikin tiba-tiba bangun aja, tiba-tiba nggak ada trigger, tiba-tiba aja bilang I want to challenge myself. That's it. And then disiplin aja. And what happened is when you see the results, oh my gosh, when you do this, ada hasil turun, jadi ketagihan. Oh ya, let's do it more gitu loh. Jadi it's like starting from what you want to do, terus do it. Disiplin, harus berdisiplin ya, jangan motivasi, because motivasi cuma sebentar doang Ellen. Contoh Ellen bilang, nih mau nggak kayak badan keren kayak begini, kita motivasi kan, nah, tapi pas besoknya mau olahraga, kita nggak ada motivasi tersebut, ya nggak sih? Harus perlu disiplin, jadi in everything that we do, mau sehat, mau kaya, mau rajin, semua tuh perlu ada disiplin, nggak ada namanya orang leha-leha bisa semuanya terjadi, nggak ada, perlu disiplin tersebut sih itu gitu. Jadi dramatic shiftingnya tuh terjadi just do it gitu aja. Just do it and be disciplined. I think discipline itu very important beneran. Jadi kalau kamu banyak baca bilang how to get fast rich atau how to lose weight fast, itu menurut saya yang semua fast itu kayaknya menurut saya mungkin nggak bisa long lasting ya Ellen ya. Oke. Terus Cici ini kan orangnya kalau aku perhatikan ya very driven banget. Terus aku waktu ketemu Cici itu juga tepat waktu banget, sangat disiplin seperti yang Cici bilang tadi gitu loh. Dengan standar seperti ini tuh Cici tuh pernah mengalami gimana sih caranya ngontrol stres manajemennya tuh gimana? Karena saya tahu sendiri ritme di Jakarta sama di Solo kayak pas saya ke Jakarta, wih beda ya gitu. Apalagi di Solo pandemi WFH sekalian kayak hidup itu flat aja gitu. Begitu sampai ke Jakarta, teman saya meeting dari pagi sampai malam. Cigris juga sibuk saya lihat gitu loh. Terus gimana nih caranya mengontrol stress, pressure? Ya, kan mungkin Ellen seperti ceritain ya Ellen ya, bahwa saya itu pernah stres berat ya, mungkin they call depresi for 1 tahun gitu. Saya pernah share juga di satu podcastnya satu orang ke tahun lalu ya kan. Ternyata banyak orang di dunia hari itu stres loh, kita nggak sadar. Mereka tuh orang yang pendidikan, orang yang mungkin kuat imannya ya kan, orang yang berdoa, orang yang ke gereja atau mungkin ke masjid ya, orang yang sukses karirnya, orang yang punya keluarga, punya anak dan segala macam. Tapi kok orang yang cantik, orang yang cakep dan segala macam, tapi banyak yang depresi. Jadi pas saya share hal itu, banyak orang terbuka. DM saya bilang, saya kayak Cik Grace, saya kayak Bu Grace kayak begitu. Saya merasa tuh this is the dangerous part, bahwa stres atau depresi, bukannya stres ya, depresi itu benar-benar bisa datang tanpa sebab. You look like you're perfect, tapi itu bisa datang tiba-tiba begitu saja. Even for my case, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba terjadi, ya kan? Itu terjadi begitu saja, dan saya tidak ada history di keluarga saya mental health loh, gitu loh, ya kan? Yang penting adalah saya mengalami bahwa dalam segala situasi stres kita ini, kita tuh harus punya 2 hal sih. Pertama-tama saya yakin bahwa perlu ada Tuhan. Ini saya punya keimanan sendiri ya, saya perlu Tuhan gitu loh. Bukan berarti kamu doa langsung masalahnya beres.
Bukan kami doa artinya stresnya langsung hilang, itu nggak necessarily begitu, ya kan? Tetapi kamu ada satu teman yang benar-benar tahu kondisi hati kamu kayak curhat aja kayak begitu. That's actually what therapists do, right? They just listen to your talking, bener nggak sih? Tapi this one is good because he's God, jadi he's very powerful, ya kan? Itu pertama. Terus kedua, menurut saya pentingnya mempunyai satu lingkungan yang juga bisa understand you. Contohnya saya tahu bahwa misalnya contoh kamu punya stres atau depresi, you talk to your friends, banyak yang kayak gini, alah Grace udah kaya, udahlah happy-happy aja, lu enjoy aja. Temen gue kayak begitu, Ellen. Pas gue bilang, aduh gue feeling kayak ini hopeless banget in life ya, I don't really know what to do. Ini baru recently loh. Terus teman saya bilang, udah jangan pikir, kita have fun yuk, kita ngafe-ngafe. Tapi the solution is not ngafe-ngafe menurut saya. Gitu loh, you know what I mean? Maksudnya, the solution is actually to talk about it. You know, like, okay, what is the problem? You know, what is going on gitu loh. You know, try to find out and just listen gitu loh. You don't have to give solution, cuma listen and be a good friend atau be a good family member gitu. Terutama jangan bilang gini ya, kamu kurang berdoa, kamu kurang rajin beribadah, itu paling nggak good advice banget menurut saya begitu, ini karena kesel gitu ini ya kan. Jadi I think those two things are very important. When you are stressed, remember ada Tuhan. Terus kedua, find a good support system yang bisa benar-benar be there for you tanpa ada judgment ataupun criticism. I think those two yang really help me all this time. Oh, ketiga sih, find a good hobby. For me, that would be reading. Reading for me is a good hobby. Mirip ya, kita mirip, Ci. Nanti saya ceritain kenapa. Cici 2012 waktu itu mengalami depresi, anxiety. Cici mungkin udah cerita dikit sama saya personally, tapi teman-teman saya percaya akan mendapatkan banyak manfaat gitu. Waktu itu yang dipikirin, yang dialami itu seperti apa. Jadi teman-teman semuanya juga tahu bahwa Grace Tahir juga seorang manusia gitu. Karena karena image Cici nih ya perempuan yang sangat kuat, sangat secure, sangat wah ini. Jadi semua orang juga perlu tahu bahwa Grace Tahir juga pernah mengalami masa-masa yang susah gitu. 2012 waktu itu apa yang dirasakan ketika mengalami depresi, anxiety, dan bagaimana waktu itu benar-benar mengalami pemulihan yang cepat banget. Oke. Jadi again saya nggak tahu kenapa alasannya ya Ellen ya. It just happened to me. Tiba-tiba 1 tahun itu saya benar-benar just kayaknya merasa ada feeling kayak kematian di sekitar saya gitu loh. Jadi saya itu kalau malam nggak berani tidur, takut mati. Saya baca kitab pun juga kayak nggak nembus-nembus. Saya doa pun kesannya kayak hampa gitu, kayak nggak merasa konteks siapapun juga. Tapi tetap doa setiap hari, tetap baca kitab setiap hari, ya kan? Pokoknya saya ada terus feeling kayaknya besok saya akan meninggal. Kayak besok akan meninggal. Kayak ada always that feeling of I'm gonna meet death soon gitu. Kayak I'm gonna die soon gitu. I don't know why gitu loh, ya kan? Dan anehnya pas itu kalau saya ke gereja, saya malah nggak mau pulang. Saya maunya udah di gereja biar kayaknya tenang, aman. At least I'm in God's house gitu, feelingnya begitu. So I experienced that gitu. And actually sebetulnya kira-kira tahun yang lalu itu saya juga pernah mengalami, tapi nggak separah tahun 2012 tersebut. Ada juga sedikit bukan severe, minor depression menurut kata-kata itu ya. Si Michelle Obama katanya ada micro depression gitu loh. And itu aneh banget. Saya itu nggak diet pas itu ya, Ellen. Tapi bisa tiba-tiba itu aja berat badannya turun terus begitu. Itu feelingnya gitu loh, kayak feeling kayaknya hopeless, hopeless, kayak nggak ada harapan aja. So when you say gimana cara pulihnya, I'm telling you also it's magical. Saya tuh pulih itu benar-benar nggak ada alasan juga loh. Saya nggak tahu kapan datangnya kenapa, pulihnya kenapa saya juga nggak tahu. Tapi I really believe selama itu setiap hari kita doa terus, itu ada hal yang terjadi dalam diri saya, di mana Tuhan menyelamatkan saya pada akhirnya setelah tahun itu gitu loh. Tapi nggak bisa ada jawabannya, okay, this is the key. If you're stressed or you're depressed, this is number one answer, ini nggak ada. I think everybody has to go through that and find what works for you. For me at the time, it's just coming to the Lord every single day. Itu aja sih. That's all. That's all I can do. I don't know. I don't have the solution. I don't know what. I'm not a doctor. I don't know what the solution is, to be honest. Keren banget ya, Ci ya. Jadi aku juga sempat cerita sama Ci Grace Tahir. Aku juga sempat mengalami hal yang serupa di tahun 2020. Mungkin cerita dikit kali ya, untuk menguatkan teman-teman yang lain yang mengalami hal serupa. Mirip, yang dirasakan juga mirip. Tapi kalau aku lebih ke pagi hari. Pagi hari itu kayak mencekam, menakutkan banget. Tapi sekarang udah baik banget. Udah dibantu sama Coach Rio juga di rilis gitu. Benar kata Cici, datang pada Tuhan membuat kita jauh lebih lega ya. Dan kebetulan waktu ada teman saya seorang profesional juga yang saya udah sempat share ke Cici dan teman-teman yang membantu saya. Tadi yang menarik, Ci Grace itu bilang gini,
depression, anxiety ini bisa menyerang orang yang berpendidikan tinggi, kuat imannya, sukses, kelihatan kaya, kelihatan perfect. Dan memang Ci, paling nyebelin ketika kita curhat ke teman kita, itu bukannya dia ngedengerin, dia malah ngomongnya, kamu itu harusnya bersyukur, Ellen. Semua orang pengen jadi seperti kamu. Look at you, tuh ribuan orang nonton Instagram. Hah? Oke, masih bisa IG live waktu itu. Jadi saya sampai mikir kayak, what's wrong with me ya? Ya, saya kurang bersyukur. Akhirnya berdoa, bersyukur lagi. Tapi nggak beres-beres. Akhirnya ya dibantu oleh Coach Ria udah mulai beres. Cuman saya mau kasih tahu buat sharing buat teman-teman semuanya yang mendengarkan di sini bahwa kalau teman-teman mengalami hal itu, teman-teman bisa recover kok, teman-teman bisa sembuh, dan biasanya itu menjadi turning point di dalam hidup. Ketika melewati semua itu, aku jadi mendapat satu hal yang baru bahwa oke, aku mau share hal-hal yang lain, dan itu jadi cikal bakal kenapa ada acara malam hari ini Beyond Money. Karena aku ngerasa Ci, kayak hidup aku tuh mikir kayak bagiin kok saham melulu ya, hidup aku udah berapa belas tahun di saham mulu gitu loh. Ada nggak sih hal lain yang aku bisa bagiin ke society gitu. Anyway, thank you banget sih Grace buat udah sharing your vulnerability, buat cerita tentang anxiety and ini depression gitu. Ci Grace, aku masih pengen tahu nih, pengen tahu kayak apa ya, sebenarnya pengen tahu banget tuh kayak your value, meskipun tadi beberapa udah dibahas, your belief gitu, terus your plan, misalkan nanti udah tua gitu, terus anak-anak udah kuliah, udah pergi, tua sekali, sangat tua sekali gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang takut tua, takut kesepian, ditinggal anak, terus sudah nggak berdaya, nggak bisa kerja lagi. Sekarang kan hobinya senangnya kerja nih Cici, aku ini kan seneng kerja. Tapi ketika tubuh kita sudah nggak berdaya, benar-benar nggak berdaya, dan anak-anak udah sibuk, itu plannya Cici apa tuh untuk menyiapkan hari itu? Itu benar-benar bikin banyak orang tuh kayak gelisah, gimana ya ke depan gitu. Menurut Cici gimana? Okay, I think that's a good point ya. Maksudnya this is yang I actually been wanting to study more, adalah kita itu pengen sebisa mungkin hidup sehat itu bukan masalah langsing atau kurus badan ya, tetapi biar pas kita tua itu kita tuh pertama-tama sehat. Jadi kita tuh nggak sakit-sakitan, kita masih bisa do activities yang kita enjoy. Misalnya tuh saya tuh kan aktif banget tuh, banyak orang bilang saya tuh kayak mungkin ada ADHD ya, karena nggak pernah bisa diem gitu loh. Sama. Kita mirip sih. Iya kan? Okay. Nah, jadinya gini loh, kalau kamu ngasih badan kamu terlalu gede apa gimana? Kamu gimana cara move-nya? As you get older, your body kan bakal terus aging ya kan? Jadi the way for you to reverse atau prevent it adalah apa? Jadi try to be healthier. So that's why for me right now itu penting banget sehat. Jadi saya kadang sekarang olahraga itu bisa 2 kali sehari gitu, Ellen, biar lebih sehatnya. Gitu. Betul berat badan saya masih tinggi, cuma saya penting adalah sehatnya saya begitu. So I think that's the important part. Oke, jadi kalau kamu mau be happy pas kamu tua, you have to be healthy. Kalau kamu mau tua, mau bilang happy nggak healthy, Ellen, trust me lah, itu nggak bakal a happy time. Soalnya saya lihat nenek saya kan masih ada 3 grandparents ya. Dari papa saya masih ada emak saya. Dari mama saya masih ada kakek nenek masih lengkap. Jadi saya very very blessed. I still have them. Mereka tuh semua umurnya 90 tahun, udah 90 tahun ke atas semua, ya kan? Mereka itu maksudnya gini loh. At that age, mereka tuh masih quite healthy and strong. You know what I mean? Bukannya perfect, cuma maksudnya for a long time they're still very healthy and strong. Jadi saya ngerti bahwa mereka itu pas muda itu hidupnya benar-benar juga sehat. Maksudnya saatnya bukan berarti harus vegan, tapi maksudnya hidupnya tuh semua makanannya bukan banyak junk food, mereka tuh banyak aktif, mereka tuh juga kerja selalu, Ellen. Nggak pernah cuma diem-diem nonton TV, dodo makan-makan snack itu enggak gitu. Mereka tuh always ada activity-nya. Jadi for me again, if you want to be happy when you're older, make sure that you are sehat. Kalau nggak sehat, pasti nggak bakal happy. Beneran deh. Ya kan? Bener nggak? Terus mahal kan pasti gitu, ya kan? Nah, terus kedua, ini yang saya masih belajar. Saya belum sempurna. Saya selalu baca, banyak buku bilang, kamu tuh harus belajar bisa happy sendiri. Jangan karena ada suami, atau ada istri, atau ada anak-anak, ada teman, apapun juga. Kamu tuh harus bisa belajar happy sendiri. Ini saya masih nggak bisa, jujur aja. Saya masih perlu orang untuk bikin saya happy. Jadi saya harus belajar gimana sih find something yang I can do myself and I can be happy. So I'm still learning on this with Ellen. Tapi I think that's the key. So when you're older, kamu nggak perlu anak kamu itu udah aktivitas mereka sendiri lah. Mungkin kamu punya pasangan udah meninggal, kamu tak bisa happy karena what? Your joy is not from those people. Your joy is coming from yourself. Just like today, kita punya confidence bukan dari validasi orang lain, tapi dari diri kita sendiri, ya kan?
Jadi kalau orang bilang kamu nggak bagus, contoh saya kali kita kan berdua suka konten nih, pasti banyak komentar-komentar yang kadang-kadang pedes, bener kan, Ellen ya kan? Ya, Ya kan? saya sih udah dalam level yang I don't care sih, Ci. Nah, itu dia poinnya. Kalau kamu care for every single ini, kamu jadi orang gila, bener nggak sih? But you don't care because you are confident what you're doing and you focus on the positive energy from your fans, bener nggak sih? So that's what it is. Your confidence, your joy, your happiness should come from yourself, not from other people, not from the environment. So I think that's the second thing I would say how to do it itulah try to be happy on your own. Inside out happiness. Yes. Menarik banget. Ci Grace, dari tadi tuh banyak banget yang nanyain cara disiplin, kayak pada pengen diet semua ini. Jadi gini Ci, disiplin untuk satu hal yang kita suka itu mudah. Contoh nih, aku IG live tiap hari Ci, dari 2020 Maret sampai sekarang, hampir 3 tahun. Awalnya susah, tapi lama-lama aku enjoy dan seneng untuk satu hal yang aku sukai. Aku tuh kayak nggak ngerasa beban, kayak tadi juga belum makan, belum mandi, aku mau IG live gitu. Jadi semangat aja tiap hari seneng. Tapi untuk hal-hal yang kita nggak suka itu gimana? Contoh, saya sendiri Ci, mau mulai olahraga itu kayak disiplinnya tuh kayak masih maksain banget gitu loh. By the way, sebelum Cici jawab ini, aku pengen tahu dulu, Cici tuh seminggu olahraga berapa kali sih, atau sehari berapa kali? Pagi atau sore? Oke, setiap hari pasti saya olahraga. Saya hampir nggak pernah miss olahraga saya setiap hari. Berapa lama Ci? Oke. Tergantung. Contohnya kayak saya olahraga banyak ada tenis 1 jam, kuda 1 jam, misalnya yoga 1 jam. Kalau di rumah gym kira-kira beban tuh kira-kira 20 menit. Kalau treadmill kira-kira setengah jam. Jadi beda-beda. Saya beda biar nggak bosan. Itu pertama-tama. So that's the answer. Oke. Sekarang cara disiplin untuk hal-hal yang nggak disuka gimana? Oke, saya kasih tau kamu Ellen ya. Saya tuh kan dulu saya bilang saya gemuk, saya nggak sehat. Saya tuh kalau dulu ya, satu kita pergi luar negeri liburan pas masih single. Kita tinggal di hotel, kita ke Amerika contohnya liburan, saya di hotel. Papa, mama semua pergi, adik kakak semua pergi semua kan. Saya bilang sama di hotel menonton TV sama saya punya itu makan itu Cheetos. Kan snack Cheetos gitu. Saya tuh gitu. Saya nggak pernah mau keluar. Saya tuh orangnya sukanya I was a couch potato. Saya tuh benar-benar suka duduk nonton TV. Saya suka nonton TV pada zaman kecil, zaman muda, pun kecil. Oh, sama ya, kan? Aku juga loh, Ci. terus. Iya, jadi saya tuh paling benci olahraga. Tapi maksudnya gini, kalau olahraga ini misalnya ada basketball sama-sama, saya oke. Tapi kalau suruh yang ke gym sini pasti nggak pernah mau gitu. Jadi I was very lazy to move gitu, dia begitu. Jadi when you said gimana caranya biar olahraga kok bisa aktif dan bisa every day, karena it's about visi. Contohnya vision. Jadi artinya ya, kalau kamu mau ke satu hal, ingat ada apa sih visi kamu? Kalau kamu cuma dengerin saya ngomong hari ini, tapi nggak ada visi, nggak bakal tahan lama. Kamu cuma bilang, oh Cik Grace dulu gini-gini, nggak bakal tahan lama. Kamu harus bayangin diri kamu sendiri, kenapa kamu perlu kurusin berat badan? Kamu perlu, itu visi kamu. Contoh Ellen bilang, masalah IG Live, ya kan? Kenapa Ellen bisa disiplin IG Live? Karena dia tahu, setiap jam 7 malam, Senin, ada penontonnya dia, nungguin dia untuk muncul, kasih berita education. Right? So you have that sense of ada vision bahwa these people need me on Mondays at 7 p.m. every single week. Jadi I will show up no matter what. You have that vision. Tapi kalau Ellen cuma aja karena ya kalau pas gua karena buat uang, jadi uangnya nggak ada, kalau nggak ada income-nya, gua nggak mau IG live, nanti nggak bakal tahan lama. Benar nggak sih? So when my vision was at the time to be, like I said, I want to be healthy when I'm in 60 years old, 70 years old. Jadi, if you want to be disciplined, benar-benar harus ada visi yang jelas. Maka tadi saya bilang, dulu orang tua saya suruh-suruh, saya nggak pernah mau. Tapi pas saya mau ubah, bisa ubah sendiri begitu aja. Dan sekarang benar-benar dikatakan, orang bilang ADHD, karena kerja semua sport dikerjain. Iya loh, aktif banget. Cici itu aktif banget. By the way, kita sama Cici. Aku tuh juga sempat mikir kayak, aku tuh mager banget sih jadi orang, malas keluar, malas gerak. Sukanya hobinya ya baca buku di rumah, atau merenung, diem. Merenung gitu. Cici, ini aku mau nanya dikit nih, bagi banyak orang yang mungkin secara finansial tuh belum stabil gitu loh, passion dulu atau peluang dulu? Kadang-kadang dia mikir dia punya passion, tapi kalau passion ini dikerjain mungkin belum bisa make money, butuh waktu yang lama. Beda sama kalau kita kondisi yang udah aman ya Ci ya, financially secure. Aku mau jalanin passion aku tiap hari IG live terus, gak ada duitnya IG live ini juga nggak apa-apa gitu loh. Atau aku mau jalanin apa juga video YouTube Beyond Money nggak masalah, Cici juga, kita juga gitu. Tapi buat orang-orang yang financially masih susah, itu menurut Cici itu passion dulu atau peluang yang di depan mata kerjain dulu sih Cici?
Yang mana dulu? Okay. For sure harus nomor 2, nggak bisa passion. Karena again, benar, kalau kita nggak ada privilege, kita nggak ada safety net-nya, kamu mana bisa bilang kamu mau passion. Unless kamu yang passion, for sure bisa make money. Jadi kalau kamu lagi berjuang untuk financialnya, you have to find whatever that works and make it happen. Nah itu kalau itu nggak suka. Contohnya ayah saya bilang, coba kamu lihat tukang becak, atau zaman dulu tukang becak ya, atau sekarang tukang ojol gitu ya kan. Mereka mungkin nggak suka kerja ojol malam-malam kayak begitu, tapi mereka kerjanya kenapa? Karena ya mereka perlu uang tersebut. Kalau mereka nggak kerja, malam-malam nggak ada uang makan buat keluarga mereka di rumah. Ya kan? Jadi for me, the advice is yes, if you don't have safety net, you don't have that privilege, you have to take care of your family or yourself even, find whatever that you can do to get the money. The money is absolutely important right now. Nanti, tapi the best adalah of course if you can find the passion that makes money, that is the best. That's the most beautiful thing, right? Tapi again, uang dulu for sure. Oke. By the way, Ci Grace, thank you banget Ci Grace udah ngeluangin waktu hampir 1 jam bersama dengan aku. Belum Ci, belum selesai. Ini baru saya thanks dulu nih. Cici, kasih satu nasihat, apa ya, bukan nasihat sih. Kalau seorang Grace Tahir yang sekarang ini bisa ngomong ke Grace Tahir yang muda zaman dulu, Cici bakalan ngomong apa? Saya akan ngomong jangan waste time. Saya merasa some of the things yang saya kerjakan itu, terutama untuk career, adalah masalah saya itu terlalu takut pada zaman dulu. Jadi saya nggak berani move and start a new thing. Start out of my comfort zone. Jadi saya kan itu kan kerja family business for so long ya kan. Jadi saya terus comfortable life ya gitu-gitu aja. Nggak merasakan ini, I need to get out. Padahal saya pengen kerja sesuatu. Tapi saya always get scared gitu loh. You know what I mean? Jadi pas saya punya first startup itu, pas saya udah umur late 30s, 38 years old, 39 years old. Very, very old lah. Ini for startup company ya kan. Jadi I will tell myself, hey, time is short, don't be scared, and just get out of your comfort zone, you'll be fine. I see. Menarik banget, Cici. Sekarang kan banyak banget anak muda nih ya, belajar bisnis, mulai UMKM gitu. Langsung saya tembak di Cici, mau nggak sih ngajar? Jadi mentor. Ngajar apa? Saya nggak tahu ngajar apa ya. ngajar bisnis lah, ngajar. Cici kan CEO perusahaan-perusahaan gede, ngajar leadership apa gitu di sela-sela waktu lah yang for sure. Karena emang saya kan udah bilang kamu dulu Ellen ya, saya tuh pengen bantu UMKM ya. Jadi semua saya nggak pernah tahu cara gimana gitu. So if I can help, I would love to help. Tapi saya gini, saya kan banyak orang kan suka minta bantuan saya dari DM, bilang bantunya adalah cara beliin barangnya. Menurut saya tuh kayaknya kurang tahan lama coba beliin barang mereka sekali itu cuma sekali doang aja terjadi. Iya. Education. Bener. Jadi nanti Cici ngajar di Beyond Money ya kalau pas lagi ada waktu ya Cici ya. Atur aja nyesuaiin waktu ya Cici. I would love to. That would be an honor. Ngajar UMKM. Sip, keren banget. Ci, ada orang yang bilang gini. Jadi dia pengen kaya, tapi mental blocknya tuh banyak. Kayak, wah orang kaya tuh pasti capek tuh, susah, waktunya pasti kebuang banyak buat kerjaan. Ya emang sih pasti ya sibuk gitu loh, dan ujung-ujungnya nanti keluarganya nggak bahagia, keluarganya tuh nggak harmonis, terus dia bisa sakit-sakitan, terus nggak bagus, terus anaknya nggak berhasil dan lain sebagainya. Tapi Cici mematahkan semua stigma itu dengan ya Cici tuh sebagai seorang perempuan, keluarganya baik-baik, anaknya juga Cici bisa handle dengan baik ya, meskipun remaja pasti ada dinamikanya ya. Tapi Cici ini kayak satu gambaran perempuan yang ideal. Jadi apa ya, banyak perempuan tuh pengen kayak Cici gitu loh. Nah, juga sih itu nggak benar loh. Itu nggak benar. Banyak orang pengen perempuan yang cantik, bukan seperti saya yang pakai dandanan kayak gini. Serius nih. Jadi sukses dan bahagia bersama keluarga. Banyak orang yang mengatakan itu tuh nggak bisa sejalan. Bahkan jujur ya, saya sendiri pun kadang-kadang masih muncul mental block seperti itu ketika saya pengen step up lebih lagi. Aku tuh mikir, 3 tahun pandemi, anakku ternyata tumbuh cepat sekali dari tingginya segini jadi segini gitu loh. Time flies gitu loh, time flies. Gimana caranya supaya ya kita bisa pursue our purpose, berhasil dalam arti yang sesuai dengan kita punya purpose dan juga keluarga tetap oke gitu. Jadi mematahkan stigma ini. Bu Cici gimana? Aduh, saya ini susah ngomong jawabannya ya. So menurut saya everything itu benar-benar God's mercy banget loh. Saya tuh nggak bisa banggain bahwa oh I did this makanya begini-begini. I really believe everything that I have to do itu benar-benar Tuhan punya belas kasihan. Beneran Ellen, saya bukan lagi mau so humble brag ya, tapi it's even journey saya masalah effort media ini kan baru buka tahun lalu nih, ya kan?
Kan orang suka tanya, gimana sih caranya kok bisa viral pas itu videonya pas lagi tahun lalu itu yang apa yang saya di private jet itu, ya kan, yang saya bikin parodi itu, ya kan. Eh, caranya gimana viral? So, saya bilang saya juga nggak tahu cara gimana. Saya coba bikin video tersebut, saya bikin aja karena emang lagi memang bikin video tersebut, tiba-tiba viral. Terus saya gini, saya bilang kasih tau kamu berkali Helen ya, Ellen, saya mau ketemu orang, contoh saya pengen ketemu orang ini ya. Tahu-tahu gimana saya ketemu nggak kamu? Saya pengen ketemu orang, saya ada DM dia, apa gimana nggak ketemu, nggak bisa, pokoknya nggak bisa ketemu gitu loh. Tiba-tiba di restoran, teman besar restoran, dia bilang, di atas tuh lagi apa ada itu ada apa terkenal tuh selebriti. Saya bilang, saya udah pengen ketemu dia, udah lama banget loh. Kamu sudah turun dong, saya mau ketemu dia. Akhirnya waktu ketemu, kontakkan bisa share phone number. Maksudnya hal-hal gitu setiap benar-benar terjadi yang luar biasa saya nggak pikirin tahun lalu dari Everest Media benar kayak wow it really happened. Lo tau apa lagi deh ya, saya tuh pengen kerja sama satu brand. Soalnya saya pakai brand itu setiap hari, saya almost every day I love that brand. Terus tanya saya, ini siapa punya nggak ada tahu semuanya. Tiba-tiba minggu lalu nggak sengaja orang tuh datang ke saya bilang minta foto, terus dia kenal diri dia punya brand tersebut Ellen. Wah saya bilang wah let's talk kayak begitu. Terus saya like this is not me, this is some apa ya, some magical power from God that is doing it for me gitu loh Ellen. Ya jadi if you tell me how and I tell you God that's the answer truly. Ya, yang menarik Ci, banyak orang menyebut itu law of attraction, semesta mendukung. Tapi aku bilang Tuhan mendukung. Jadi aku juga merasa kayak Cici, kayak aku kalau udah ditolong sama Tuhan jangan kurang ajar nih ngomongnya law of attraction, semesta mendukung. Ini kredit punya siapa yang maha kuasa? Sorry juga nih, kayak yang Cici bilang tadi bukan humble brag. Tapi aku juga mengalami apa yang Cici alami akhir-akhir ini tuh quite interesting ya. Jadi kayak yang tadi Cici bilang, pengen melakukan apa? Ketemu dengan orangnya. Pengen belajar tentang apa? Ketemu dengan orangnya. Sebagai contoh nih, kita pengen share edukasi tentang teks. Tahu-tahu saya ada seorang teman dari dunia teks yang datang dan kasih penghargaan di teks. Penghargaan apa coba? Saya bukan pembayar pajak terbesar di Solo gitu loh. Angkanya masih jauh lebih kecil daripada orang-orang yang lain. Tapi ya mau educate bareng saya. Saya senang sekali. Terus kemudian saya kepengen banget nih ketemu orang di dunia bisnis olahraga. Saya pengen tahu bosnya Persebaya tuh kayak apa. Kemarin 2 atau 3 hari kemarin di Surabaya sepanggung dengan putranya Pak Dahlan Iskan, Pak Asrul. Ya, bisnis meskipun saya bukan mau mempelajari bisnis itu untuk ngerjain bisnis itu enggak, tapi kayak wow, Tuhan mendukung gitu loh. Jadi ya itu tadi. I guess energi ya Ci ya. Energi itu ngaruh banget karena ketika kita energinya giving, ketika kita energinya benar-benar pengen ngebantu orang, semesta lagi. Jadi kurang aja deh. Semesta Tuhan itu lingkungan jadi give back energinya kembali ke kita gitu. And sorry, one of the things yang saya suka share di saya punya Instagram adalah bahwa you have to have a positive mindset ya. Karena I really believe that kalau kamu positif, kamu when you see things langsung positif juga. Jadi saya setiap hari bilang pagi-pagi saya bilang today is gonna be a great day. I always say that in the morning. You know, today is gonna be a great day. So I tell my followers, ayo say that every single morning. Terus pas saya share itu ada berapa yang share saya balik, bener loh tiba-tiba gini. Nah itu dia, maksudnya kalau kita udah negatif, kan banyak orang suka itu victim mentalitas kan, bener nggak Ellen? Oh saya nggak bisa kaya, saya nggak bisa kerja ini karena ya saya kan bukan anak siapa, Coach Grace udah ini, pokoknya suka bisa alasan kayak begitu ya kan? Okay fine, if you keep thinking like that, lu bakal yang rugi bukannya guanya, you know what I mean? Kalau terus atau gini atau kita sering kayak gini muji nih, Ellen, walau saya udah kaya gini, kita suka sederhana bilang enggak gue nggak ada uangnya, itu jangan ngomong kayak begitu. You know why? If God bless you, ya lu bilang thank you so much, itu aja ya kan. Kita jangan say negative thing, karena remember when we say negative thing, itu dalam diri kita ada satu mini Grace, ada satu mini Ellen yang dengerin itu dan make it itu jadi happen. Jadi remember kita tuh, you know, this is maybe sounds like bunch of bullshit ya, sorry to say ya, tapi it's not. You really have to say that to yourself gitu every day. Yang menarik sih, aku baca satu buku, The Whole Brain Child. Awalnya aku baca buku ini tuh buat parenting, buat memahami anakku sendiri gitu. Tapi ternyata aku belajar banyak hal, seperti yang Cici bilang tadi perkataan ya. Kadang orang tuh mikir kayak, oh ini BS banget sih, kata-kata diatur, katanya bisa mempengaruhi kita punya kehidupan. But it's true, dari science pun juga membuktikan, dia tuh bilang gini,
manusia tuh punya memori implisit dan memori eksplisit. Katakanlah memori implisit ini sebenarnya our subconscious gitu, pikiran bawah sadar. Eksplisit tuh memori yang pikiran sadarnya gitu. Ternyata kita tuh bisa ngubah pikiran bawah sadar kita dengan cara berkata-kata dan diperintah. Sesimpel itu. Dan itu juga yang aku dibantuin sama coach-coach Rio. Dia ngegali kayak saya punya kurang apa ya, secara subconscious itu apa yang mau dibenerin, dan cuma sekedar ngomong kayak yang Cici bilang tadi. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, itu merupakan satu perintah buat pikiran bawah sadar kita. It's kind of interesting. Emang beda kalau ngobrol sama orang yang suka belajar nih. Topik bahasanya nyambung banget. Cici, aku nggak mau sita waktunya Cici lebih lama lagi nih, meskipun aku sangat senang banget ya sharing sama Cici. Nanti kita ketemu di Zoom Beyond Money lainnya, kita mau bantu UMKM buat Indonesia lebih maju. Ci, ini kan gayanya tuh kayak Ellen tuh ini banget nasionalis, padahal memang ya kita punya hati ke situ. Ci, kasih pesan-pesan buat teman-teman semuanya di sini. Most of my followers ini adalah investor saham yang pastinya masuk ke pasar saham tuh mau duit gitu, mau kaya, mau sejahtera ya, dan pastinya semua juga pengen kayak Cici. Mereka look up banget kayak Cici gitu ya, bahagia, secure ya. Itu kan kita punya persepsi ya, meskipun Cici juga punya tantangan masing-masing. Kasih dong Cici saran-saran buat teman-teman semuanya, mungkin bukan saran ya, apa yang Cici pengen share ke mereka gitu untuk mencapai satu hidup yang being content but not being complacent. Ya, satu hal yang menurut saya paling penting ya Ellen adalah tolong jangan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Beneran deh, menurut saya itu benar bikin orang bahagia. Kita problem kan adalah apa? Kita tuh suka banding-bandingin. Kita tuh nggak puas karena kita banding. Kalau misalnya kamu hidup di satu dunia nggak ada orang sama sekali, kamu kan merasa kamu paling cakep, paling pintar, paling kaya dan segala macam. Karena you don't have anybody to compare. But we are living in a world where everything is like, oh, this is gini. Ya kan? Jadi kita always nggak feel happy, kita feel nggak puas dan segala macam karena kita terus membandingkan, ya kan? Dan kuncinya bukan membandingkan dengan orang yang lebih rendah, itu juga salah. Jangan pernah bilang ini, wah bersyukur kita nggak kayak tukang sampah, terus pengambil tukang sampah, nggak boleh kayak begitu. Karena when you are doing that, you are still comparing. Intinya adalah stop comparing. The only thing kamu compare adalah apa? Are you better than yourself yesterday? That's it. Gitu loh. Misalnya contoh kamu dulu saham nih, bisa cuan $1.000 tahun lalu. Tahun ini bisa nggak $2.000? If you can do it, yaudah, itu harus happiness kamu. Jangan bilang, loh kok Ellen bisa $10.000? Itu nggak ada hubungannya. Itu Tuhan punya blessing kepada Ellen, bukan pada kamu. Ya kan? Masing-masing tuh ada dia punya jalan sendiri-sendiri, jadi jangan pernah compare. I'm still learning as well. Ellen bukan saya udah sempurna, udah so secure, nggak juga gitu loh. You know what I mean? Tapi if you always compare, you will never be happy. That's it. Just compete with yourself. That's all. Dikit-dikit tak tambahin dikit ya Ci ya. Tadinya ini pertanyaan terakhir nih. Jadi kepikiran lagi satu hal. Tadinya aku punya prinsip yang sama kayak Cici gitu loh. Jangan compare dengan orang lain, tapi compare dengan diri sendiri di masa lalu. Masalahnya 2020 itu cuan sahamnya roket. 2021, 2022 itu cuan sahamnya teman-teman di saham pada susah semua, pada stres semua. Dan dulu viewer saya sampai ribu-ribuan. Januari 2021 ini sekali view bisa 9.000. Sekarang Cici lihat, ini kalau nggak sama Ci Grace 1.500-an gitu. Jadi banyak yang membandingkan dengan diri sendiri di masa lalu, ternyata masa lalu tuh terlihat lebih baik karena diukur secara beberapa measurement tertentu. Misalkan uang pencapaian, oh tahun lalu dipromosi, tahun ini di PHK, banyak PHK. Nah kayak gitu. Ini gimana Ci ya untuk mengatasi, bagaimana kita bisa menerima bahwa hidup ini tuh ya ada up and down-nya gitu. Benar. Oke, jadi gini, contohnya let's say nih, contohnya kita bilang nih, kita kan suka saja di content creator kan, jadi perlu perhatikan number of viewers kamu yang live berapa gini, ya kan? Yes, kamu benar sekali bahwa kita nggak mungkin bisa contoh viral tahun lalu bisa jutaan nonton gitu, tahun ini kok nggak jutaan nonton. Tapi you also have to understand, kamu punya comparison itu adalah bisa banyak hal Ellen gitu loh. Misal contoh kamu mungkin view-nya nggak sebanyak dulu in terms of IG live, tapi maybe there are other things that you're improving yourself. Karena remember, life itu satu manusia itu sangat dinamis sekali. Ya nggak? Contoh saya bilang lagi, saya punya berat badan, Ellen, bukan paling low sekarang ini loh. Walaupun sebagian orang paling low. Tetapi remember, tahun ini saya udah 46 tahun kan. I'm already 46 years old. Okay, so I think of myself, okay, compared to last year, my weight is heavier, yes. Tetapi I'm also older, and I feel still full of energy and full of health gitu loh.
Jadi I can feel happy with, even though my weight is not the best, tapi I'm happy gitu loh. You know what I mean? Jadi again, mungkin Ellen view-nya nggak sebanyak dulu, tuannya nggak sebanyak dulu, tapi there are other things like you said just now. Oh, you can think about Beyond Money, a new product that can help a lot of people. I think that's an improvement. I see. Menarik banget. Wow. Aku catat banyak banget hal nih. My doodles malam hari ini. Oke, jadi teman-teman, nggak akan ada habisnya nih ngobrol bareng dengan Ibu Grace Tahir atau panggilan akrab aku Ci Grace Tahir. Kita akan ngobrol lagi next time sama Ci Grace Tahir melalui Zoom, melalui YouTube. Dan rekaman acara ini aku nggak akan post di Instagram, aku akan postnya di YouTube. Jadi cari aja YouTube-nya M-Trade. Mungkin namanya ke depan perlu diganti kali ya, karena isinya bukan cuma saham gitu. Ya, jadi YouTube namanya M-Trade, teman-teman. Mungkin nanti malam baru di up ya, baru sempat up nanti malam atau besok pagi. Kita akan umumin di Instagram juga. Dan aku benar-benar thank you banget Ci Grace. Malam hari ini tuh Ci Grace memberikan banyak sekali berkat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Thank you Ellen ya, all the best, God bless you, and God bless everyone here. Closing statement lagi ditanya lagi satu closing statement terakhir Grace, pokoknya terakhir tenan sih. Bu Aini katanya. Satu statement adalah I want you all to have a good night rest tonight, ya kan? Karena sleep itu penting juga. Boleh produktif, kayak saya Ellen produktif, tapi juga perlu penting istirahat. Itu juga penting sekali, oke? Thank you Ci Grace. Nanti kita sambung lagi. Thank you Ellen ya. Tuhan berkati ya semua teman-teman, berkati ya, sukses ya. Thank you, bye. Good night. Bye. Halo teman-teman enjoy acara hari ini. Kalau teman-teman enjoy acara hari ini, bisa komen di publikasi event hari ini ya, yang di Instagram aku. Acara malam hari ini recordingnya kita akan up di YouTube M-Trade, jadi subscribe YouTube M-Trade. Siapa tamu kita nanti berikutnya hari Jumat. Jadi harusnya tuh Beyond Money itu jadwalnya Jumat jam 7 di YouTube. Tapi karena Ci Grace lagi bisanya Senin, ya kita tadi doing this Senin jam 7. Nah, teman-teman nanti Jumat jam 7 ya, aku lagi mikir-mikir nih mau Instagram atau mau YouTube, karena YouTube rame juga gitu. Jumat jam 7 nanti kita bersama dengan Pak Alex P. Chandra. Beliau adalah founder dari BPR Lestari Bali, yang juga mulainya tuh dari nol, dan sekarang juga menjadi seorang yang sangat berhasil sekali. He's very insightful, aku banyak belajar dari dia, so why not aku share it buat teman-teman semuanya. Nama YouTube-nya M-Trade. Thank you semuanya, dan welcome to my new followers. Semoga terberkati, semoga mendapatkan manfaat, dan jangan lupa kita masih ada program edukasi investasi saham untuk pemula, dan benar-benar dikasih tahu saham untuk investasi jangka panjangnya itu gimana, cara masuknya gimana, berapa banyak boleh masuk di Invest. Dan ini batch 2 kita majuin karena peluang investasi saat ini mumpung saham-sahamnya masih ada yang murah, karena 1-2 bulan lagi kita nggak tahu dia bakalan naik sampai sejauh apa gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan peluang, langsung daftar ke bit.ly/daftar Invest. Ada diskon up to 3 juta khusus malam hari ini. Up to itu artinya ada yang di bawah itu ya. Kalau untuk member bisa up to 3 juta, up to member VIP. Pakai kode Grace Tahir, karena malam hari ini, khusus malam hari ini ada bonus tambahan Rp250.000. Intinya kalau kamu member dapatnya 3 juta. Kalau non member kayaknya diskonnya berapa aku lupa, tapi lumayan gede juga, gedenya di gedung. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam, selamat beristirahat. Good night.